Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Taniati dari kelas SI 4205 dengan NIM 120218408. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis data yang ada pada skema purchasing. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai data terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan apa itu data, apa saja jenis-jenis data, apa saja data level abstraksi. Nah, kita mulai dari data itu apa sih? Nah, data secara garis besar yaitu kumpulan fakta yang dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Nah, data di dalam BI menjadi bagian utama untuk bisnis intelijen, data science, dan bisnis analitik. Nah, kita beralih ke jenis-jenis data. Di jenis-jenis data ada 3 jenis data, yaitu ada data readiness, data taksonomi, dan data preprocessing. Kita bahas satu persatu. Nah, di data readiness ini kita memiliki karakteristik. Nah, karakteristik yang dimiliki data readiness ada 10. Yang pertama ada data reliability, yang kedua ada data accuracy, yang ketiga ada data accessibility, yang keempat ada data security dan privacy, yang kelima ada data richness, yang keenam ada data konsistensi, yang ketujuh ada data accuracy, yang kedelapan ada data granularity, yang kesembilan ada data validity, dan yang kesepuluh ada data relevansi. Nah, kita beralih ke data preprocessing. Data preprocessing ini adalah bagaimana kita mengubah data mentah menjadi data yang siap untuk dianalisis. Nah, di bagian ini ada data mentah. Data mentah ini didapatkan dari OLTP atau web data. Kemudian datanya kita konsolidasi yang bernama data consolidation. Di data consolidation ini kita mengumpulkan data, memilih data, dan mengintegrasi data. Nah, selanjutnya setelah datanya dikonsolidasi atau data consolidation, kita ke tahap data cleaning. Di tahap data cleaning, kita akan menginput value, mereduce noise, dan mengeliminasi duplikat. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita di tahap data cleaning, kita ke tahap data transformation. Di data transformation ini, kita akan menormalisasi data dan membuat atribut seperti itu. Nah, setelah kita mentransformasikan data atau yang bisa disebut data transformation, kita akan mereduksi data. Nah, di data reduction ini kita akan mereduce dimensi, kita akan menghilangkan volume, dan kita akan menyeimbangkan data, dan akhirnya data siap dianalisis seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke data abstraksi. Nah, data level abstraksi ini terbagi menjadi 2, ada data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nah, di data terstruktur ini terbagi lagi menjadi 2 data, yaitu ada data kategorikal dan data numerikal. Di data kategorikal terbagi lagi menjadi 2 data, ada data nominal dan data ordinal. Nah, di numerikal terbagi lagi menjadi 2 data, ada data interval dan data rasio. Nah, untuk yang nominal sendiri pengertiannya adalah pengukuran kode sederhana yang ditetapkan ke objek sebagai label yang bukan pengukuran, contohnya status pernikahan. Untuk data ordinal sendiri pengertiannya yaitu berisi kode yang ditetapkan ke objek sebagai label yang juga mewakili urutan peringkat, contohnya ranking. Nah, untuk data numerikal terbagi lagi menjadi 2, ada interval. Nah, interval ini contohnya hasil pengukuran. Contohnya juga hasil pengukuran suhu tubuh. Nah, untuk yang rasio ini dia adalah perhitungan hasil dari ilmu fisika atau ilmu teknik, seperti itu. Nah, untuk data yang tidak terstruktur terbagi menjadi 3, yaitu ada data tekstual, data multimedia, dan data XML. Untuk yang data multimedia terbagi lagi menjadi 3, ada data image, audio, dan video. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis apa saja jenis-jenis data yang ada pada skema purchasing yang sudah ada. Nah, untuk yang pertama kita ke database purchase order detail. Di purchase order detail ini kita memiliki primary key, yaitu purchase order ID dan purchase order detail ID.
Nah, kedua data ini kita masukkan ke dalam data ordinal. Nah, seperti itu. Untuk bawahnya, atributnya dari due date hingga modified date itu termasuk ke nominal data, seperti itu. Kita beralih ke purchase order header. Nah, di purchase order header ada purchase order ID. Nah, purchase order ID ini kita kategorikan sebagai data ordinal. Nah, untuk ship method dan vendor ID di bawahnya itu dia sebagai data ordinal. Nah, untuk revision number dia sebagai nominal data. Untuk status, terus kemudian order date, ship date, subtotal, dan tax out itu dia termasuk ke dalam nominal data, seperti itu. Untuk total due dan modified date juga dia nominal. Nah, kita beralih ke vendor database. Nah, di vendor database ini ada business entity ID. Nah, business entity ID ini termasuk ke dalam ordinal data. Selanjutnya, ada atributnya yaitu account number. Account number itu dia termasuk data nominal. Untuk name-nya dia termasuk kategorical data. Kemudian untuk credit rating, dia termasuk ke dalam ordinal data. Dan di bawahnya lagi ada preferred vendor status, yaitu dia termasuk ke dalam nominal data. Active flag dia termasuk ke dalam nominal data. Untuk purchasing web service URL dia termasuk ke dalam kategorical data. Kemudian modified date dia termasuk ke nominal data, seperti itu. Nah, kita beralih ke ship method database. Di ship method database ini kita mempunyai primary key yaitu ship method ID. Ship method ID ini termasuk ke dalam ordinal data. Nah, di dalamnya ada atribut. Nah, atribut ini ada name. Name termasuk categorical data. Untuk ship base dia termasuk ke dalam nominal data. Untuk ship rate dia termasuk ke dalam ordinal data. Dan modified date dia termasuk ke dalam nominal data. Kita masuk ke database yang terakhir yaitu ada product vendor. Di product vendor ini dia mempunyai primary key, business entity ID, dan product ID. Nah, dua-duanya termasuk ke dalam data ordinal. Untuk average lead time hingga modified date dia termasuk ke dalam nominal data. Nah, untuk unit measure code dia termasuk ke dalam ordinal data, seperti itu. Nah, yang tadi dijelasin itu merupakan jenis-jenis data yang ada di dalam skema purchasing. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.